damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para ulama, para pejabat pemerintah yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga besar Sayyidina Al-Imam Qutbil Ghath Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar pernah menyampaikan satu hikayat yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu hikayat Hatimul Asam bersama gurunya Syaqiq Al-Bilkhi. Hatimul Asam banyak sekali belajar kepada gurunya Syaqiq Al-Bilkhi sampai 33 tahun mempelajari. Satu saat dipanggil oleh gurunya Hatimul Asam, "Mundu kam sahib tani?" Semenjak kapan kamu itu belajar dengan aku, melazimi aku? Maka si Hatimul Asam menjawab, "Mundu 33 sana." Udah 33 tahun guru. Maka si guru berkata, "Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah?" Selama 33 tahun kamu menghasilkan ilmu apa? Belajar ini menghasilkan ilmu apa? Maka beliau menjawab, si Hatimul Asam, "Thaman masail," cuma 8 masalah. Kata gurunya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ini musibah apa ini, kata dia? "Dhahaba umri ma'ak wa lam tata'allam illa thaman masail." Umurku berlalu 33 tahun ngajari kamu cuma dapat 8 masalah. Kata dia, "Ya Ustadz, lam at'allam ghairaha wa inni la uhibbu an akdzib." Aku enggak pengin bohong, Ustadz. Aku cuma menghasilkan 8 masalah belajar dengan Anda. Akhirnya si gurunya Syaqiq Al-Bilkhi menyatakan, "Hadhi 8 al-masail hatta asma'aha." Coba kamu utarakan 8 masalah ini, aku ingin mendengarkan. Hatim berkata, yang pertama, "Nadhartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban. Fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu. Faja'altul hasanat mahbubi. Fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i." Aku perhatikan makhluk ini
selalu memperhatikan kecintaannya. Ada yang cinta dunia, ada yang cinta jabatan, ada cinta keluarga, ada cinta-cinta harta benda. Dan dia tidak ingin berpisah. Tapi ketika dia mati, hanya sampai ada di liang lahat. Bahkan anak yang cinta kepada dia ikut menginjak-injak tanah kuburannya. Akhirnya aku jadikan fokus kehidupanku hasanat, untuk mengkais amalan-amalan soleh yang tidak pernah berpisah daripada aku sampai ke liang lahatku. Karena itu untuk yang lainnya hanya sekedar kewajiban, tapi untuk hasanat, untuk perbuatan baik, aku persiapkan sampai masuk ke dalam liang lahatku. Ini yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan Anda, sibuknya Anda mengurusi keluarga dan harta daripada berzikir kepada Allah, daripada ilmu, daripada salat, daripada Al-Quran, daripada dekat dengan orang-orang yang saleh. Siapa yang melakukan itu, lalai dengan zikir untuk duniawi, untuk memanjakan keluarga, maka dia akan menjadi orang rugi di akhirat. Rugi akhirat artinya masuk neraka Allah. Kata gurunya Syekh Berki, ahsanta ya Hatim, bagus. Yang kedua, inni nadartu ila qaulillah ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'alimtu anna qaulallahi haqq fa ajhadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah. Aku berfikir tentang ayat wa amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang khawatir, yang takut bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah untuk diadili di hari kiamat, dan dia di atas dunia wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan menjadi tempatnya kelak. Aku yakin apa yang difirmankan Allah pasti benar. Karena itu sekarang aku akan maksimalkan untuk melawan hawa nafsuku, sehingga jiwaku akan merasa tetap sabit rasikh dalam taatillah. Saudara, apa itu syahwat? Apa itu hawa? Di tubuh manusia itu ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas. Jasmani manusia ini, jasad manusia ini mengikuti salah satu. Kalau ruh kuat, jasad mengikuti ruh. Kalau nafsu yang kuat, jasad mengikuti nafsu. Ruh ini akan kuat dengan taat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Karena itu ketika orang yang sudah seperti sekelas Al-Habib Abu Bakar, sekelas awliya Allah, sholat ratusan rakaat mudah. Kenapa? Ruhnya kuat. Sekalipun jasad mungkin lemah, tapi dengan kekuatan ruh mereka bisa melakukan itu. Adapun nafsu, kekuatannya itu adalah dengan syahwat. Enggak harus maksiat syahwat, saudara.
kesenangan duniawi. Nggak harus maksiat. Main gafleh itu syahwat. PlayStation itu syahwat. Futsal itu syahwat. Nongkrong di kafe itu syahwat. Di warung itu syahwat. Ketika syahwat ini diikuti, nafsu akan kuat. Kalau sudah nafsu itu kuat, maka jasad akan mengikuti. Sekalipun dia punya cucu tetap main syatraj, main catur, saudara. Apalagi fil maksiyah, apalagi dalam mukhalafah, dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu lawan nafsu kita. Jangan diikuti. Sehingga kenikmatan Anda dalam taat kepada Allah karena kekuatan ruh yang ada dalam diri Anda. Siapa orang yang takut dalam pengadilan Allah dari kiamat dan dia di atas dunia betul-betul memerangi hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka surga menjadi tempatnya nanti ada di akhirat. Kata gurunya, ahsanta. Yang ketiga, anni nadartu ila hadal khalaq faraitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah wa miqdar rafa'ahu wa hafizahu. Thumma nadartu ila qaulillah ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Fa kullu ma waqa'a ma'i syai'un lahu qimah wa miqdar wajjahtuhu ila Allah liyabqa 'indahu mahfudha. Aku melihat makhluk ini sangat, dia tadi itu menjaga dan menghargai barang yang bernilai. Duitkah, dolarkah, emaskah, berliankah, dijaga sama dia. Tapi setelah aku menelaah di Al-Quran nyatakan ma'indakum yanfad, barang yang kamu anggap berharga itu kalau pada diri kamu habis. Wa ma'indallahi baq, tapi kalau kamu simpen di sisi Allah kekal sampai di akhirat kamu akan ketemu. Karena itu semua yang aku anggap berharga aku jadikan celengan aku ada di akhirat, tabungan aku ada di akhirat supaya menjadi kekal nantinya. Mau antum? Fulusnya antum yang antum hargai itu keluarkan indallah, nggak akan sia-sia antum. Bak itu akan kekal. Tapi semenjak masih ada di tangan kamu, yanfat itu akan habis, saudara. Kehidupan sederhana cukup bagi kita, tetapi kehidupan di akhirat jangan serba kekurangan, saudara. Jadikan itu sebagai zat, sebagai bekal untuk kamu ada di akhirat. Jangan kamu miskin ada di akhirat, kamu akan celaka. Hidup dalam keadaan sederhana di dunia, tapi Anda kaya amal, kaya sedekah, kaya zikir, kaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabi'ah, yang keempat, anni nadartu ila hadzal khalq faraitu kulla wahid minhum yarji'u ila al-mal wa ila al-hasab wasyaraf wan nasab. Fa nadartu fiha fa idha hiya la syai'. Thumma nadartu ila qauli Allah ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Fa'alimtu fit taqwa fa'amiltu fit taqwa hatta akuna 'indallahi karima. Aku lihat makhluk ini hampir semuanya kembalinya cuma cari kemuliaan lewat harta, lewat kedudukan, lewat turunan. Tapi setelah aku perhatikan ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian, maka disitulah aku beramal takwa. Ucapan takwa, pikiran takwa, pandangan takwa, pendengaran takwa, perbuatan takwa, semuanya takwa.
untuk aku menjadi di sisi Allah menjadi orang yang mulia nantinya. Harta akan membuat Anda jadi mulia? La. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketika menjadi orang hina di sisi Allah, enggak manfaat hartanya. Kedudukan menjadikan Anda mulia? Belum tentu, saudara. Fir'aun itu raja yang disembah, tapi mal'un. Nasab menjadikan Anda mulia? Belum tentu, saudara. La umriya mal insan illa ibnu dinihi fala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasab. Wa qad rafa'al islamu Salman Farisin wa qad wada'a syirkul hasibah Aba Lahab. Demi Allah yang memanjangkan umurku, manusia itu nilainya adalah agamanya. Karena itu jangan sekali-kali kamu meninggalkan nasab dan meninggalkan takwa. Lihat bagaimana nasab tidak kurang bagus, tapi cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi adalah kuat, maka diangkat derajatnya Salman Farisi, seorang ajam. Tapi bagaimana nasab bagus, pamannya Rasulullah, tapi karena dia tidak meninggalkan takwa menjadi syirik, maka jatuh nilainya, saudara. Awas, hati-hati. Thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi wattabi' sunnata khairi nabi Ahmad al-Hadi ila sunani. Jangan sekali-kali kamu itu tertipu dengan nasab. Enggak cukup menjadi anak cucu yang menyatakan ayahku, ayahku, dan ayahku. Ikuti sunnahnya Nabi, ikuti ajaran Nabi, maka kamu akan mulia ada di situ. Ini Habib Abu Bakar bukan mengandalkan nasab aja, tapi beliau mewarisi hal datuknya. Beliau menjadi khalifah daripada salafnya. Ini kemuliaan, saudara. Ini kemuliaan. Mudah-mudahan kita jadikan anak cucu yang bisa mewarisi hal daripada datuk-datuk kita. Yang kelima, aku melihat makhluk ini satu sama lain saling menyerang. Saya artikan aja langsung. Melaknat satu sama lain. Tahukah Anda kenapa mereka saling menyerang, saling melaknat, saling mencaci? Karena penyakit hasad, penyakit dengki. Maka aku melihat, merenungkan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku Allah yang sudah membagi dalam kehidupan mereka di dunia. Ada yang kaya, ada yang melarat, ada yang alim, ada yang tidak alim, ada yang jadikan punya nasab syarif, ada yang jadikan orang bukan nasab syarif. Yang bagi siapa? Allah. Kenapa saling membenci? Hasad. Maka disitulah aku tinggalkan penyakit hasad ini dan aku cintai semua makhluk yang ada ini karena mereka telah dijadikan oleh Allah bernasib macam-macam. Tinggal satu musuh saya, yaitu setan yang mengadu domba kita. Yang membuat kita hasut satu sama lain ini setan, ya ikhwani. Kita ini satu saudara. Kita ini satu saudara. Setan yang membuat hasut kepada kita. Karena itu awas, hati-hati. Dan penyakit hasud ini penyakit yang sulit untuk dihindari. Karena itu dikatakan kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Semua permusuhan itu bisa dibereskan, bisa didamaikan. Tapi kalau permusuhan karena hasud tidak bisa didamaikan, saudara. Tinggal 3, insya Allah akan kita
dengarkan pada berikutnya. Tapi yang jelas ini nasihat Al-Habib Abu Bakar. Kata Al-Habib Abu Bakar, jika kamu mendapatkan manfaat ini, catat untuk jadi oleh-oleh di keluarga, untuk kamu ingat setiap saatnya. Jangan kamu hanya dengarkan kemudian bubar, lupa daripada nasihat. Nasihat Habib Abu Bakar, ayo kita betul-betul rekam dengan hati kita dan kita bawa pulang kepada keluarga kita. Mudah-mudahan bubar dari majlis ini nggak ada satupun punya penyakit hasud. Bubar dari majlis ini insya Allah tidak ada yang cinta dunia. Bubar dari majlis ini kita menjadi orang bertakwa dan mulia di sisi Allah. Bubar dari majlis ini insya Allah diampuni semua dosa kita. Dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita bertemu dengan Habib Abu Bakar. Kita dianggap menjadi murid-murid beliau dan kita mendapatkan syafaat beliau bersambung dengan Nabi Muhammad sampai ke surga Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.